welcome to my channel. Kembali lagi ke channel Edi05. Kali ini saya ingin membuat topik. Kali ini saya ingin membuat topik yaitu terkait berita tentang komentar bukan ini. Sebuah sudut pandang di mana ada kelebihan yang tertutupi oleh berita-berita negatif. Salah satu contohnya begini, Bu. Saya heran dengan media sekarang ini. Saya juga heran dengan berita-berita yang ada di televisi maupun yang sedang viral di Twitter, di Instagram, di manapun lah, kayak di komunitas. Sekarang ini yang baru banyak yang dibahas itu adalah peristiwa Demokrat tentang Demokrat, Habib Rizik sama Laskar FPI, dan itu aja ya beritanya itu dibulat-bulatkan itu. Nah, sedangkan di sisi lain juga ada tuh yang berita korupsi itu. Tapi beritanya korupsi kenapa tidak booming? Malah yang booming itu malah uniknya di negara kita ini tuh. Uniknya, ya ini kalian lihat aja lah. Berita yang viral itu Partai Demokrat, ya KLB sama versus AHY. Pasti kalian tahu lah, berita ini pasti sudah booming karena. Terus keduanya Habib Rizik muncul lagi, terus sama Laskar FPI pembunuhan. Nah, kita semua dibuat lalai perubahan DKI. Kalian tentunya belum tahu perubahan DKI sekarang seperti apa, dan kalian wajib tahu. Saya ingatkan ke kalian, jangan hanya melihat berita yang negatif aja, teman-teman. Kalian juga harus tahu melihat video-video yang saat ini Indonesia ini sudah mulai maju. Contohnya contohnya kayak di Jakarta sekarang itu sudah banyak perubahan, dan uniknya yang saya bahas di sini, uniknya ketika, mohon maaf sebelumnya ke semuanya mungkin yang tidak suka dengan Bapak Anies mungkin ya. Saya pun juga bukan tim kampanye Bapak Anies, tapi saya melihat dari perkembangan Jakarta melalui media sosial. Karena saya juga tidak ke sana dan saya hanya tinggal di sini, belum ke Jakarta juga. Mungkin kalau ada waktu, COVID-nya sudah tidak ada, saya mungkin akan berencana ke Jakarta juga untuk melihat apakah Jakarta sudah berubah atau belum. Nah, uniknya kenapa saya ingin bahas di sini, yang saat ini kita bahas adalah malah konflik Partai Demokrat, Habib Rizik sama Laskar FPI. Perlu kalian tahu semuanya, media itu jasa promosi. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan berita-berita yang seperti ini. Dan saya yang herannya itu begini, Bu. Waktu Bu Risma datang ke Jakarta itu kan sempat viral ya. Katanya Jakarta itu masih ada gelandangan kayak gitu. Menurut saya juga oke lah, tidak apa-apa. Kan tidak kemungkinan semua daerah itu masih ada yang seperti itu. Makanya kenapa kita itu dituntut untuk berbagi. Di dalam Al-Quran loh ada tuh, kita harus berbagi, terus membantu semampunya kita. Kalau kita bisa membagi mungkin sudut pandang yang positif kayak channel ini, mungkin nanti kedepannya itu juga oke, itu sudah membantu. Dan kalau misalkan kalian bisa membantu, kalian tidak perlu banyak-banyak memberi. Ketika kalian lewat di suatu lampu merah biasanya kayak gitu, itu mereka ada yang mungkin ngamen atau mungkin mencoba untuk unjuk diri, untuk menunjukkan, untuk menyiapkan mental mereka tampil di publik dengan cara bernyanyi sambil
bermain gitar dan alat musik lainnya kayak gitu, itu kalian boleh lah ngasih seperti itu. Jadi semuanya kota pasti ada lah kayak gitu. Gelandangan tidak ada yang tidak ada yang namanya bebas dari gelandangan. Kalau kalian tidak tahu, coba kalian keliling di seluruh kota kalian, cari tahu, pasti ada. Meskipun tidak ada gelandangan, cobalah kalian mencari di sudut-sudut terpencil. Di situ ada keluarga yang satu hari terkadang hanya makan satu kali, begitu. Jadi jangan terlalu menyudutkan atau menilai pemerintah atau pemimpin masih jelek. Jangan sampai, karena setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Ingatlah kayak motivasi buku yang pernah saya baca, atau mungkin para pemimpin, bahkan Jack Ma pun pernah bilang 9 kelebihan itu akan tertutupi satu kekurangan. Jadi perubahan seorang pemimpin, 9 kebaikan pemimpin itu akan tertutupi atau tergores satu kelemahan. Salah satu contohnya kalian di Jakarta. Sekarang ini bro, saya mau katakan Jakarta banyak sekali perubahan. Kalau kalian tidak tahu, kalau ingin tahu seperti apa perubahannya, nanti saya ingin berbagi channelnya di bawah ini di deskripsi. Kalian bisa lihat di situ video-videonya Jakarta apa aja sih perubahannya Jakarta. Dan uniknya seolah-olah kelebihan Jakarta ini ditutupi oleh apa ya? Saya itu berpikir begini, kalian pastinya tahu lah, ketika ada suatu pemimpin yang bisa berhasil membuat suatu perubahan di perusahaan, di kota, dia akan tersoroti oleh media. Nah uniknya, Bapak Anies ini tidak. Bapak Anies ini, media, kayaknya media tuh begini banget kayaknya. Saya heran kenapa Jakarta itu sampai diginikan oleh gubernur kita di Jakarta itu. Saya pun sampai heran sampai sekarang kenapa tidak ada yang menyorot perubahan Jakarta sekarang. Dan ketika ada banjir ataupun mungkin kondisi sungai yang kotor, itu sangat disorot. Tapi kenapa perubahan Jakarta yang sekarang ini sangat gini kan? Apa yang tandanya? Tidak masuk di media, berita apapun. Padahal Bu, kalian harus tahu, Jakarta sudah berubah. Saya acungi jempol. Terima kasih Bapak Anies. Saya bukan tim sukses Bapak Anies, tapi saya melihat dan merasakan di dunia maya Bapak Anies sudah melakukan yang terbaik untuk Jakarta. Namun saya sangat menyayangkan kepada negara ini, terutama di media, dan mungkin tim suksesnya Bapak Anies juga tidak membuat suatu media yang bisa membuat itu tenar seperti mungkin ya partai-partai lain lah mungkin. Jadi dia itu setiap aktivitasnya pemimpinnya berjalan berusukan atau mungkin membuat suatu peresmian atau perencanaan itu mengundang media, entah mengundang atau mungkin ada yang datang ke wartawan, besok ada tuh pemimpin yang mau sidak ke sana atau membuat sebuah rancangan atau mungkin memberikan janji ini, mau meresmikan atau mungkin sudah berhasil membuat perubahan di kota sana, wilayah sana. Itu tim sukses Bapak Anies tidak ada. Saya heran sangat. Tapi di balik cerita itu ada yang apa ya tuh, media itu mengikuti dan cepat sekali ketika tokoh pemimpin inisial X, misalkan inisial X, saya inisialkan, mungkin kalian juga akan memahami sendiri, ingin cari tahu sendiri, karena saya di sini tidak ingin video saya ini membuat suatu provokasi ataupun yang lain, tapi hanya ingin menginspirasi kalian, ingin merubah sudut pandang kalian supaya ini apa, kalian harus berpikir positif. Meskipun saya juga kadang-kala berpikir negatif, tapi ada positifnya.
paling tidak kalian banyak berpikir positif dibandingkan negatif. Seperti apa perubahan kota Jakarta saat ini? Kalian wajib subscribe dulu channel saya Edi05, dan saya link di bawah ini di deskripsi, kalian bisa tonton di situ atau mungkin bisa komen dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang pengen saya bahas. Mungkin untuk lanjutan video ini saya akan bahas di video selanjutnya, karena saya tidak ingin membuat video panjang karena tentunya juga terbatas pengeditan dan lain sebagainya. Dan nikmati video ini, jangan lupa berbagi, share, dan komen, like yang positif supaya saya lebih semangat lagi membuat video dan konten-konten kreatif yang lainnya. Terima kasih, see you in the next video.